Halo Sobat Raja Dogor Film, kita kembali lagi. Gimana kabar kalian? Saya pastikan kalian semua sehat, semakin sehat pasti semakin semangat menonton alur cerita yang kita sajikan. Kali ini kita akan membahas alur film horor yang berjudul The Deep House. Sebuah film horor dengan konsep baru yakni di dalam air. Film horor satu ini juga akan membuat Anda seolah merasakan sesak napas ketika menontonnya. Tidak berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Kisah akan berfokus pada pasangan kekasih ada Ben dan Tina. Mereka berdua merupakan konten kreator yang memfokuskan kontennya pada ekspedisi adrenalin berbau mistis seperti mendokumentasikan sebuah gedung bekas rumah sakit untuk membuktikan apakah di sana ada jurignya atau tidak. Ben! Dan dari semua konten yang mereka berdua buat, tidak pernah ada satupun fenomena supranatural atau kejadian mistis yang mereka alami, sehingga Ben dan Tina berencana untuk pergi ke sebuah danau bernama Danau Fries yang berada dekat dengan sebuah desa terpencil. Sesampainya di desa, kita akan melihat kondisi yang begitu sepi dan hening seperti sebuah desa mati tak berpenghuni. Tapi nyatanya, beberapa warga desa masih ada yang tinggal di sana, di mana Tina berhasil mendapatkan lokasi menuju ke Danau Fries tujuan mereka. Actually, they said that on peut pas le rater. Namun saat sampai di sana ternyata danaunya ramai sekali oleh orang-orang yang sedang piknik, sehingga Ben dan Tina merasa tempat ini kurang worth it jika harus dimasukkan ke dalam konten mistis di kanal YouTube mereka. Terlebih lagi saat Ben melihat nontonan video di gedung rumah sakit kemarin, dia semakin murung dan langlayese ketika hanya ada sekitar 500 orang saja yang menonton videonya. Yang jelas itu tidaklah cukup untuk membuat AdSense-nya cair bulan depan. Sorry, but I know you trained really hard for this. Saat itulah Ben berinisiatif untuk bertanya kepada salah seorang warga lokal, di mana saat dia kembali Ben mengatakan bahwa pria tersebut bersedia mengantar mereka ke bagian lain dari Danau Fries yang disebut sebagai danau yang terisolasi. Pria ini bernama Pierre, warga lokal asli daerah sini. Beliau menjelaskan bahwa sekitar 50 tahun yang lalu, Danau Fries ini adalah sebuah desa yang normal sebelum banjir besar menenggelamkannya, yang akhirnya membuat semua orang meninggalkan desa tersebut. And that's how Fresh Lake came to be. Dan yang menarik adalah, katanya ada satu rumah yang belum terjamah oleh siapapun dikarenakan orang-orang di daerah sini tidak memiliki peralatan menyelam untuk bisa sampai ke sana. Yang hal tersebut langsung membuat Ben dan Dina tertarik, karena jika memang benar ada sebuah rumah di dasar danau, apalagi belum pernah ada yang menjamahnya, itu bisa menjadi sebuah potensi besar dan daya tarik tersendiri terhadap konten mereka selanjutnya, sehingga pundi-pundi AdSense mereka bisa mucekil dan mendapat untung yang besar kalau viral.
Berlokasi beberapa mil dari jalan raya membuat mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan asri yang dipenuhi suara tonggeret dan ganggarangan. Namun itu semua terbayarkan ketika akhirnya sampai di danau yang terisolasi yang di situ tidak ada siapa-siapa kecuali mereka bertiga. What up? Sebagai seorang konten kreator mistis, vlogger, and supranatural youtuber, Ben dan Tina tentu sudah memiliki perangkap lengkap berupa peralatan menyelam lengkap serta satu buah drone air dengan kamera 4K yang siap mengikuti kemanapun Ben pergi sesuai dengan sensor yang tertanam di alatnya. Sound test. Say something, Tina. That guy gave me the creeps. Hal yang pertama kali mereka jumpai ternyata bukan ikan, penyu, atau anjing laut, tapi justru adalah sebuah mobil klasik jenis Rover P6 yang bagian dalamnya masih utuh. Di mana Tina yang parnoan pun langsung ingin hanyut dari sana, tetapi Ben yang selalu berpikir positif dan husnuzon pun mengatakan bahwa sudah jelas mobil itu mobil klasik yang mungkin sudah ada di sana lebih dari puluhan tahun dan kondisi di dalamnya jelas utuh karena mobilnya tertutup dan tak ada celah air untuk bisa masuk ke dalamnya. Setelah Tina berhasil dibebenjokan, mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah pagar yang menjadi jalan masuk menuju ke sana, di mana di situ terdapat tulisan dilarang masuk yang jelas mereka akan tetap masuk karena bisa melewatinya dari atas. Sampailah mereka di tempat yang dituju, yakni sebuah rumah yang katanya belum terjamah oleh siapapun, yang jelas saja tidak terjamah karena selain berada sangat dalam di dasar danau, rumah tersebut pun tertutup rapat. Bahkan setelah berkeliling pun semua pintunya digembok yang membuat mereka berdua kebingungan mencari jalan masuk. Saat itulah mereka naik ke atap rumah yang di situ terdapat sebuah jendela yang saat dibuka tiba-tiba Voila. mereka pun membiarkan si drone masuk duluan, disusul oleh mereka berdua yang melihat kamar tersebut sepertinya bekas anak kecil di keluarga rumah ini. Juga terdapat sebuah boneka seram tapi bukan Annabelle, yang pada situasi tersebut jelas Tina sedikit ketakutan dengan tingkah Tom yang polontong dan sok-sokan berani. Padahal jika melihat kecoa sedang ngalangkung, dialah orang yang teriaknya paling kencang. Dengan sisa oksigen sekitar 80%, mereka tentunya masih punya banyak waktu untuk berkeliling, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan lain yang di situ ada sebuah lorong gelap sehingga si drone lagi-lagi diturunkan untuk menjadi tumbal mereka berdua. Let's see what the sign says. Setelah dipastikan aman, barulah mereka mulai menjelajahi seisi lantai atas, dimulai dengan kamar orang tua yang di situ terdapat sebuah lukisan yang sepertinya lukisan anggota keluarga di rumah ini, yang setelah diperiksa ada sebuah tulisan nama keluarga ini, yakni keluarga Montegnac. I don't like this place. Ben dan Tina pun pergi ke ruangan lain yang sepertinya kamar anak-anak lagi, karena di situ ada sebuah kuda mainan yang si Ben dengan tidak cedonya malah kuda-kudaan di situ. Namun yang membuat ngeri adalah terdapat beberapa foto anak kecil yang tertancap di dinding yang entah apa maksudnya itu. Tapi hal tersebut jelas membuat feeling Tina menjadi tidak enak. Terlebih lagi saat Ben tak sengaja melihat bayangan seorang manusia di balik tirai yang setelah dibuka ternyata tidak ada apa-apa di sana.
Dengan tekad kuat dan semangat adsen cair bulan depan, Ben dan Tina pun akhirnya nekat untuk turun ke lantai bawah yang di situ terdapat bekas goresan atau cakaran yang sepertinya seseorang seperti sedang terperangkap di sana. Dan tiba-tiba, ya, ada suara denting piano kala jemari menari nada merambat pelan di kesunyian malam saat sedang rintik hujan, di mana mereka berdua langsung menuju ke ruangan sumber suara tersebut, yang di situ ada lilin yang seolah nampak terbang yang padahal hanya melayang di dalam air oleh karena bobotnya yang cukup ringan, tapi itu cukup menyeramkan. Pumps detecting movement. Let's take a look-see. Setelah diperiksa ternyata memang benar bahwa ada sebuah piano di ruangan makan tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana piano yang kondisinya sudah rusak dan lumutan bisa berbunyi, dan siapakah orang atau jurig yang iseng memetelnya? Entahlah, tapi yang membuat mereka semakin tidak habis pikir adalah orang macam apa yang mengoleksi berita tentang anak yang hilang dan menempelkannya di dinding rumah mereka sendiri. Missing people posters. Dengan fakta bahwa semakin banyak fenomena aneh yang terjadi membuat mereka sempat berpikir untuk menghentikan penelusuran ini, tapi kembali lagi, popularitas, viewer, subscriber, dan adsense nyatanya menjadi tujuan utama hidup mereka, sehingga apapun yang terjadi, Ben dan Tina Panjeg akan terus melanjutkan ini sampai semua ruangan berhasil ditelusuri. Saat itulah mereka pergi ke dapur dan menemukan sebuah salib tertempel pada pintu menuju basement yang tanpa banyak pikir panjang, mereka langsung membukanya dan masuk ke ruangan bawah tanah untuk mengetahui apa isinya. Dan betapa terkejutnya Ben dan Tina ketika melihat dua mayat manusia terikat rantai dengan kondisi yang masih utuh serta topeng yang nampak seperti berasal dari abad pertengahan. Juga ada simbol aneh pemuja setan tepat di bawah kedua mayat itu yang jelas membuat Tina ingin segera pergi dari rumah menyeramkan tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata jendela yang mereka gunakan untuk masuk tadi sekarang sudah tertutup oleh sebuah tembok dari batu bata yang entah dari mana datangnya dan siapa kuli yang bisa secepat itu membangunnya. Tapi tiba-tiba, ya, fenomena aneh yang terjadi pun kini semakin brutal dan frontal dengan sosok hantu yang sudah berani menampakkan bebenguknya, di mana Ben menyuruh Tina untuk tenang dan bernafas lebih teratur karena selain untuk menghemat persediaan oksigen, mereka juga harus berusaha mencari jalan keluar lain untuk bisa pergi dari rumah berhantu ini. Saat itulah Tina melihat ikan yang tadi sempat membuat jump scare, lantas diikutilah ikan tersebut dengan harapan bisa menunjukkan jalan keluarnya. Wait, there it is. Sementara Ben sedang mencari jalan keluar di ruangan lain, Tina pun terus mengikuti si ikan sampai di ruangan basement yang ada mayatnya. Dan tanpa memperdulikan kedua mayat itu, Tina pun ngalangkung begitu saja untuk memeriksa lubang di atasnya. Dan Jesus, Ben, turn it off.
Ya, kedua mayat itu pun seketika menghilang entah kemana yang hal itu langsung membuat Tina terkejoet, apalagi setelah ada sesuatu yang seperti menariknya, sehingga Tina sempat pakusek dan terjebak di antara rantai, sampai-sampai pahanya tak sengaja terluka oleh kail pengait yang ada di sana. Tak lama Ben pun datang untuk menanyakan maksud Tina saat mengatakan bahwa dua mayat tadi menghilang karena sedari tadi Ben di belakang Tina tak ada apapun yang terjadi dengan mayatnya dan justru Tina lah yang terlihat riuh sendiri sehingga Ben sengaja membiarkan hal itu sampai Tina benar-benar tenang. Untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana, Ben pun dengan nekatnya mengambil penutup wajah kedua mayat itu dan... Kedua mayat itu pun mengejar Ben dan Tina yang walaupun tidak mengenakan pakaian selam, ternyata kedua hantu itu cukup cepat dalam bergerak di dalam air sehingga Ben dan Tina hampir saja tertangkap jika saja mereka tidak segera menutup pintunya. Saat itulah Ben dan Tina berinisiatif untuk keluar melalui cerobong asap yang ketika sudah masuk, mereka pun kembali mengalami fenomena yang serupa. Ya, reruntuhan batu hampir saja membunuh mereka berdua, tapi beruntung Ben dan Tina masih hidup meskipun sekarang mereka berada di lantai yang berbeda oleh karena reruntuhan tadi membuat Tina terbawa batu dan menyangsang pada sebuah tali yang mengikatnya. Ben, answer me! Tina, I'm locked in the bedroom. I'm upstairs. Ben yang berada di kamar tidur pun akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika ada foto dan nama si Pierre pada salah satu frame yang akhirnya terungkap fakta mengejutkan bahwa Pierre adalah anak dari keluarga Montagnac pemilik rumah ini. Saat itulah muncul mayat si wanita yang masuk ke dalam kamar sehingga Ben dengan cepat bersembunyi di kolong kasur yang adegan mencekam seperti ini sebenarnya sudah sangat klise dan monoton dan seringkali dipakai di dalam banyak film horor. Hanya saja yang berbeda kali ini adalah lokasinya berada di dalam air sehingga sensasinya akan lebih terasa sesak napas karena serasa berada jauh dari permukaan udara. Dan... ya, Ben pun dirasuki salah satu hantu sehingga sikap dan cara bicaranya tiba-tiba berubah ketika bertemu dengan Tina. Saat itulah Tina merasa ada yang kukurumuyan di dalam pakaian selamnya yang ternyata itu adalah ular kecil yang merayap di antara kacamata selamnya sehingga Tina terpaksa membukanya untuk membuat ular itu keluar dari helmnya. Ben pun menunjukkan sebuah pintu rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah bioskop kecil yang di situ Tina diperlihatkan rekaman film saat keluarga Montagnac masih hidup dan beraktivitas di rumah ini. Dan memang benar bahwa ternyata Pierre adalah salah satu anak dari keluarga Montagnac di mana mereka merupakan keluarga pengabdi setan yang telah menculik banyak sekali anak kecil untuk dijadikan persembahan atau tumbal untuk keadangan syaitan. Dan memang benar bahwa ternyata Pierre adalah salah satu anak dari keluarga Montagnac di mana mereka merupakan keluarga pengabdi setan yang telah menculik banyak sekali anak kecil untuk dijadikan persembahan atau tumbal untuk keadangan setan. Kids from the neighboring farms and sacrifice them.
Sehingga saat seluruh warga desa menemukan bukti atas kejahatan keluarga Montegnac, mereka pun membalas dendam dengan membunuh Sarah, saudara perempuannya Pierre, serta mengikat dan memakaikan topeng aib pada wajah kedua orang tuanya, sedangkan Pierre sendiri berhasil selamat pada kejadian di hari itu. Ben dan Tina sendiri sengaja dijebak untuk dijadikan persembahan kepada setan oleh karena Pierre masih percaya dengan ritual yang sering dilakukan kedua orang tuanya dan ingin melestarikan kepercayaan mereka dengan cara melanjutkan ritual pengorbanan dengan menggait para turis lokal untuk masuk ke dalam rumah di bawah air ini. Dengan sisa oksigen yang tinggal 2% lagi, Tina pun masuk ke dalam layar itu dan akhirnya menemukan sebuah celah untuk bisa keluar dari rumah ini. Tetapi Ben yang sudah sepenuhnya dirasuki pun tiba-tiba mendudut kakinya supaya jangan pergi dan ikut bergabung bersama mereka para pengabdi setan. Saat itulah Ben akhirnya sadar kembali setelah Tina menikam lengannya menggunakan sebilah pisau. Namun hal itu tak bertahan lama tatkala si hantu berhasil merebut pisaunya dan membunuh si Ben hingga dia tewas saat itu juga. Setelah lepas dari cengkraman para jurig, Tina pun secepatnya keluar dari rumah itu. Namun karena Tina sudah benar-benar kehabisan oksigen, maka dia pun tewas sebelum bisa mencapai permukaan. Tamat, ending yang cukup membagongkan.